Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk mengetahui tanah itu baik atau tidak, itu bisa kita lihat dari buahnya. Untuk mengetahui pertumbuhan rohani kita baik atau tidak, itu bisa kita lihat dari buah kita, dari dampak kita dalam kehidupan kita sehari-hari bagi sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara mendengarkan kebenaran firman ini, mendengarkan video ini. Doa saya biarlah Tuhan Yesus yang memberkati saudara. Nah, pada saat ini firman Tuhan yang akan saya beri tema yaitu mengapa firman Tuhan itu tidak mengubahkan hidup. Nah, pernah nggak saudara berpikir seperti ini? Kenapa firman Tuhan itu tidak mengubahkan hidup seseorang atau hidup kita secara pribadi? Padahal kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah dan lain sebagainya. Ataukah firman Tuhannya yang tidak berkuasa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kita akan bahas hal ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Yesus atas kasih-Mu, keberadaan kami semua sampai saat ini. Kami percaya itu berkat Tuhan. Bapa, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, biar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan bisa memberkati yang mendengar. Terpuji-puji nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara, kalau kita pelajari bahwa dalam Matius pasal yang ke-13, Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kalau kita belajar bersama, seorang penabur itu menginginkan apa yang ditaburnya itu bertumbuh dengan baik. Dan sifat alamiah dari tanaman itu kita ketahui bersama bahwa dia pasti bertumbuh dan berbuah. Jika dia tidak berbuah, dia akan ditebang. Kalau saudara ingat perumpamaan tentang yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan pohon yang tidak menghasilkan buah, maka tuannya itu menyuruh orang untuk menebang dia. Oleh sebab itu, kita akan sama-sama belajar dari perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang penabur ini. Di sini diumpamakan Yesus adalah benih dan tanah yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat itu. Kalau kita pelajari bersama, penaburnya sama, benihnya sama di sini. Tetapi yang membedakan benih itu bertumbuh dengan baik dan berbuah itu adalah tanahnya. Nah, kita akan belajar bagaimana sifat-sifat atau jenis-jenis tanah yang digambarkan Yesus di sini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-13. Saya akan bacakan bagi saudara semua di ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Di situ dikatakan seperti ini. Ini jenis tanah yang pertama. Di situ dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, di sini saya menggambarkan bahwa tanah hati yang pertama itu adalah tanah yang di pinggir jalan. Nah, kita ketahui bersama bahwa di suatu ladang gandum biasanya itu memiliki jalan setapak untuk penabur itu jalan, atau petani itulah jalan seperti itu. Nah, biasanya, inilah yang digambarkan di pinggir jalan ini, di ladang gandum itu. Nah, benih ini jatuh di sana. Nah, digambarkan di situ bahwa di ayat yang ke-19 saya bacakan bagaimana pengertiannya, dikatakan Tuhan Yesus. Nah, pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Di sini Yesus memberikan jenis tanah yang pertama itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Dia hanya datang, duduk seperti itu untuk datang beribadah. Dia dengar firman Tuhan tapi dia tidak memahaminya. Sehingga dikatakan datang si jahat untuk merampas itu, merampas kebenaran firman Tuhan itu. Jika kualitas kita dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam memahami firman Tuhan seperti itu, kalau kita tidak mengerti, maka tidak bisa dipungkiri bahwa hidup kita tidak mungkin berubah, tidak akan berbuah seperti itu. Tanah hati yang kedua kita akan belajar bersama-sama di sini adalah tanah hati yang berbatu-batu. Bisa lihat ayat yang ke-5, saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Di situ dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-5 firman Tuhan di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis.
Nah, di sini Tuhan Yesus beri penjelasan lagi di ayatnya yang ke-20. Di sini langsung diartikan Tuhan Yesus apa sih arti perumpamaan itu. Di situ dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Saya baca ayat yang ke-21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, seorang itu pun segera murtad. Apa yang dimaksud di sini bahwa tanah yang berbatu-batu ini adalah orang-orang yang menerima atau mendengarkan firman Tuhan itu dengan sukacita. Dia hanya mau menerima yang baik-baik aja tentang kebenaran firman Tuhan itu. Tak kala datang penindasan, disampaikan tadi tekanan, maka dia tidak percaya lagi, tidak memiliki akar karena di tanah yang berbatu. Saya tidak tahu bagaimana hati saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara mengeraskannya sehingga firman itu tidak tertanam? Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama bagaimana agar kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu, sehingga dia bisa bertumbuh. Saat ada penindasan pun kita tetap percaya, kita memiliki pijakan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan itu. Selanjutnya kita lihat juga bagaimana sih tanah yang selanjutnya. Di sini Yesus memberikan perumpamaan, yaitu tanah hati yang bersemak duri. Di ayat yang ke-7 saya bacakan bagi saudara-saudara semua bahwa sebagian lagi jatuh di tanah yang semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Di sini saya gambarkan bahwa orang yang memiliki tanah hati yang bersemak berduri ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, dan firman itu berakar, bertumbuh. Tetapi di Yesus menggambarkan, di sini saya bacakan kepada saudara ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak pernah berbuah. Di sini digambarkan adalah orang itu mendengar firman Tuhan. Firman itu sudah bertumbuh digambarkan. Tetapi firman Tuhan itu dihimpit oleh kekhawatiran sehingga dia tidak bisa berbuah. Bahkan juga disampaikan di sini bahwa dia dihimpit dengan tipu daya kekayaan dunia ini. Kalau saudara ingat kisah orang kaya yang muda, dia tidak bisa meninggalkan kekayaannya untuk mengikut Tuhan. Inilah yang membuat kita kadang tidak berbuah. Kita memang sudah bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Padahal yang dikehendaki Tuhan dari kita adalah bertumbuh dan berbuah. Dan tanah hati yang keempat adalah tanah hati yang baik. Bisa kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ketiga di sini ayat ke-8, dan juga kita langsung lihat nanti ayat yang ke-23 bagaimana Tuhan memberi pengertian tentang tanah hati yang baik ini. Saya bacakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang ke-23 saya bacakan bagi saudara-saudara semua. Di situ dikatakan bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini disampaikan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan itu dan mengerti. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk mengetahui tanah itu baik atau tidak, itu bisa kita lihat dari buahnya. Untuk mengetahui pertumbuhan rohani kita baik atau tidak, itu bisa kita lihat dari buah kita, dari dampak kita dalam kehidupan kita sehari-hari bagi sesama kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mari kita sama-sama memahami kebenaran firman Tuhan, tentunya lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Baik doa, baik renungan-renungan kita, baik saat teduh kita. Nah, lewat itulah kita akan bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa berbuah, sehingga firman itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita ambil sikap kita, mari kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Karena seperti yang saya sampaikan pertama tadi, bahwa penabur itu ingin menghasilkan buah dari yang ditaburnya. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita berbuah untuk memuliakan namanya. Tuhan mau kita berdampak bagi yang di sekitar kita. Saya Heri, Tuhan Yesus memberkati.